Oke, pasti teman-teman sangat familiar dengan file manager. Seperti pada file explorer di Windows, kita bisa melakukan eksplorasi ya, isi dari folder di dalam Linux menggunakan GUI. Di dalam My Home Linux ini bentukannya seperti dalam home-nya Windows juga. Ada desktop, dokumen, download, dan sebagainya. Tapi pastinya jika teman-teman sampai di langkah ini, sampai di detik ini, pastinya teman-teman ingin menggunakan terminal ya untuk melakukan file management dan melakukan beberapa task di dalam Linux. Oke, kita bisa lihat akun apa yang kita gunakan saat ini dengan melihat ini. Kita berarti menggunakan akun My Linux atau kita bisa mengetikkan UMI. UMI. Oke, dan saya login menggunakan My Linux. Selamat datang di Linux, teman-teman. Echo hello world untuk mengetikkan hello world ke dalam terminal kita. Kita bisa melakukan atau melihat working directory dengan menuliskan pwd. Kita lokasinya sedang ada di home di My Linux. Kita juga bisa berpindah ke dalam folder lain menggunakan cd atau change directory seperti ini. Notasi ini menunjukkan kita berada di root folder. Oke. Kalau kita lihat, kita berada di root folder. Tandanya adalah ini. Kemudian kita bisa berpindah ke dalam home My Linux lagi dengan mengetikkan Oke, My Linux di sini nanti teman-teman ubah sesuai dengan apa yang didaftarkan ya, username apa yang didaftarkan di dalam Linux. Oke, kita berada di sini. Kenapa di sini ada tanda ini? Ini adalah lokasi kita berada. Coba yuk kita berpindah ke salah satu folder yang ada di dalam sini. Kita bisa melihat isi dari folder-folder di dalam My Linux ini dengan menggunakan ls. Oke, di sini ada desktop, dokumen, download, music, picture, public, templates, dan videos. Seperti tadi kita lihat pada versi GUI-nya. Kita bisa membuat sebuah directory dengan menggunakan mkdir. Dan kita lihat di sini test folder sudah ada dan masuk ke dalam directory di home. Kita bisa clear untuk membersihkan. Lalu kita coba change directory ke dalam test folder. Oke, kita sudah berada pada test folder. Oke, dan di sini terlihat kita lokasinya ada di home directory dan test folder. Di sini adalah notasi yang melambangkan home directory. Jadi kalau kita ingin kembali ke home directory, misalkan kita berada di test folder, kita bisa mengetikkan seperti ini. Dan ini adalah lambang yang di sebelah kirinya angka 1 pada keyboard umumnya. Ini adalah lambang home directory. Kalau kita lihat, kita sudah berada di dalam home directory lagi, lalu kita kembali menggunakan test folder. Kita bisa pencet atas bawah untuk melihat history mana yang sudah kita ketikkan sebelumnya. Kita lihat kita berada di test folder. Selain itu, kita juga bisa melakukan navigasi dengan menggunakan titik-titik untuk kembali ke satu folder sebelumnya. Jadi cd titik-titik seperti ini artinya kita akan kembali ke satu folder di atas kita. Jadi ada dua cara untuk masuk ke home folder. Sebenarnya ada banyak caranya untuk masuk ke home folder. Kita sudah menemukan dua cara. Lalu kita kembali lagi. Misalkan kita T terus kita pencet tab. Oke. Nanti terlihat helpnya seperti apa dan kita bisa auto complete dengan menggunakan tab. Jadi test folder kita sudah berada di test folder.
Kemudian kita bisa membuat sebuah file dengan menggunakan command touch. Seperti itu. Kita lihat ls, ada sebuah file di sana di dalam test folder. Kemudian kita bisa menggunakan touch. ls, dan keempat file sudah ada di dalam test folder. Kita bisa menggunakan touch ini untuk membuat sebuah file di dalam folder lain. Misalkan kita buat di dalam dokumen, terus kita buat my file 5. Jadi my file misalkan seperti itu ya. Kita salah tadi, dokumennya harusnya pakai S. Lalu kita buat saja di dalam home folder. Kita coba ls seperti ini, home folder. Itu nanti ada ini ya, my file 5 di sini ada terlist di dalam home folder. Kita bisa melakukan copy my file 5 ini ke dalam test folder supaya disatukan dengan yang lain dengan cara cp seperti ini. Kita bisa anotasikan seperti ini untuk kembali ke satu folder, lalu my file 5 dikopikan ke folder ini. Nah, ini ada anotasi lain, kita bisa menggunakan titik untuk melambangkan folder saat ini kita sedang bekerja. Jadi kita titik seperti ini, lalu kita ls, my file 5 sudah ada di dalam folder test folder. Oke, siapa tahu kita ingin mengganti nama my file 5 menjadi super file. Kita bisa menggunakan command mv atau move. ls, oke, my file 5 sudah berubah menjadi super file. Oke, kita clear dulu untuk membuat ini makin bersih. Lalu di sini kita bisa lihat kembali ls klik titik untuk melihat isi folder di home directory. Itu my file 5 masih ada karena kita hanya mengcopy paste tadi ya. Lalu kita lihat juga di sini tidak ada my file 5. Kita coba move my file 5 dari home directory ke dalam sini. mv seperti ini, my file 5. Jadi ada berbagai cara untuk menganotasikan home folder ya. Kalau dari test folder ini titik artinya adalah current directory seperti yang kita bahas tadi. Lalu kita ls dan my file 5 sudah masuk ke dalam folder test folder. Saat kita buka di home directory itu tidak ada my file 5. Jadi modelnya seperti cut and paste. Kita coba buat sebuah txt file di sini dengan mengetikkan nano, terus berikan nama yang sedikit keren, nano keren, dan di sini kita masukkan sebuah teks ya. Saya memang keren, misal seperti itu. Terus teman-teman pencet Ctrl O untuk save, lalu Ctrl X untuk exit. Di sini itu ada sebuah file namanya keren. Kita bisa baca file tersebut dengan cat atau dengan menggunakan nano tadi. Kalau nano untuk edit khususnya, saat kita ketikkan cat keren, kita akan melihat saya memang keren karena isinya memang seperti itu.
Lalu pada ls this directory kita bisa menambahkan argumen tertentu, ls-l seperti itu, -l. Lalu kita bisa lihat di sini file dengan struktur yang lebih panjang dan lebih detail. Oke, di sini kita bisa tambahkan argumen lain dengan cara seperti ini, -l-r untuk mereverse. Kita mulai dari alfabetik yang paling dekat dengan Z dulu. Kalau teman-teman penasaran, ini kenapa di sini ada 0, 0, 0, 0, 0 dan di sini satu-satunya yang 18. Ini adalah size filenya. Karena di myfile 1 sampai 5 serta superfile kita tidak mengisikan kata-kata, di sana tidak ada isinya filenya. Sedangkan keren kita kasih tadi ini ya, yang bacanya ini saya memang keren. Jadinya ini terlihat ada 18 bit data. Oke, kita bisa menggunakan argumen ini dengan cara seperti ini. Misalkan hasilnya sama saja. Hasilnya sama saja. Lalu kita juga bisa seperti ini maupun seperti ini. Hasilnya akan sama. Jadi urutan tidak berpengaruh terhadap yang ditampilkan di sini. Ada beberapa komen yang menggunakan yang namanya adalah argumen. Misalkan menggunakan width seperti ini, lalu 10. Jadi kita bisa, ternyata kalau 10 itu belum terlihat bedanya. Misalkan kita buat 50, jadi ada beberapa kolom nantinya. Karena kita batasi kolom itu, kita batasi barisnya. Lalu mungkin kita bertemu dengan yang seperti ini. Jadi saya ingin menunjukkan kalau kita bisa menggunakan dua argumen yang dua opsi yang memiliki argumen. Jadi misalkan ls-r-w 50 seperti itu nanti akan terbalik. Kita bisa menganotasikan dengan cara seperti ini. Ingat, 50 dan W itu tidak bisa dipisahkan. Misalkan kita buat seperti ini akan error karena argumennya tidak pada W, tapi kalau di sini kita masukkan ke dalam R, di mana itu R ini tidak memiliki inputan untuk argumen. Kita juga bisa anotasikan seperti ini, RW 50 sama, tapi kita tidak bisa anotasikan ini terbalik. Selanjutnya, jika teman-teman ingin melihat komen apa yang sebenarnya bisa dilakukan dalam ls, kita bisa ls help seperti ini. Ini kita bisa lihat opsi-opsi apa yang bisa kita masukkan ke dalam command ls. Oke, yang tadi kita gunakan adalah R. Ini artinya adalah reverse order while sorting. Lalu kita gunakan L untuk long listing format. Kita gunakan W untuk width. Kita clear dulu. Bagaimana cara untuk mendelete satu file? Kalau mendelete satu file, kita bisa menggunakan rm misalkan my file 5 kita hapus di sini. Kita lihat my file 5 sudah tidak ada di sini. Kita hapus yang lain yuk. Coba superfile ls superfile akan hilang. Kemudian kita bisa kembali ke folder sebelumnya atau satu folder di atas ini. Kita bisa mendelete test folder ini.
dengan mengetikkan rm. Oh iya, kita coba dulu apakah bisa menggunakan rm saja. Ternyata tidak bisa, jadi rm hanya bisa digunakan untuk mendelete file apabila tanpa ada opsi. Kita bisa masukkan opsi -r di dalamnya. Seperti ini, maka test folder ini akan hilang. Test foldernya sudah tidak ada. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan tadi kita sudah belajar beberapa komen seperti who am I, lalu echo, lalu komen-komen ls beserta opsi, dan kita bisa membedakan opsi yang berargumen sama opsi yang tanpa argumen. Dan bagaimana cara menggunakannya, kita juga sudah melakukan beberapa file management seperti copy paste, lalu kita gunakan move command, kita buat directory dengan komen mkdir, kita delete file menggunakan rm dan rm-r untuk folder. Jadi demikian saja untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.